kabar Bian Berataan sehat? Sudah sholat asar? Sudah sholat maghrib? Belum. Sudah kemarin. Jadi alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Pada sore hari ini kita ziarah di sekitaran Masjid An-Nabawi. Jadi di tempat Bian ini berdiri ada tempat yang bersejarah di sini. Kenapa bersejarah? Hah? Kurang nyari. Kurang nyari. Mikir ada. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nini paling kada kursi roda karena sih itu. Nini ini kada kursi roda kan. Biar belum mandi kada apa-apa. Bian belum mandi kada apa-apa juga. Kada keciuman ya. Harum ya. Tapi yang penting Kada dapat kada parfum. kursi roda kan. Nah, baik alhamdulillah. Jadi langsung saja Bian Kuat, Berataan sipil. lihat ini ada bangunan masjid. Ya, ini bangunan masjid dan ini masjid ini disebut dengan Masjid Ghamamah. Masjid apa? Ghamamah. Nah, Masjid Ghamamah. Yang kedua ini Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Masjid siapa? Terus di belakang tuh, ada di belakang sana. Nah, belakang sana itu ada namanya Masjid Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Masjid siapa? Jadi tiga masjid ini adalah pernah dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakan ibadah sholat. Dan yang pertama yaitu Masjid Ghamamah. Kenapa disebut dengan Masjid Ghamamah? Karena masjid ini pernah terjadi mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sesuai dengan namanya adalah Ghamamah. Artinya apa? Awan. Nah, jadi dijuluki dengan Masjid Awan. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dulu pernah sholat di sini, bersama para sahabat, dan ketika itu penduduk kota Madinah sedang mengalami kekeringan dan kepanasan juga. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat itu sholat di sini bersama sahabat yang lainnya. Kemudian selesai sholat, beliau bersama para sahabat sholat sunat istisqa. Kalau sholat sunat istisqa, sholat bukan minta uang, minta hujan, minta banyu. Nah, kemudian ketika selesai sholat, Rasulullah mengangkat tangannya kemudian berdoa untuk apa? Untuk kemaslahatan para sahabat ketika itu dan untuk kemaslahatan penduduk kota Madinah. Selesai berdoa, datanglah awan yang menaungi beliau. Kemudian turunlah hujan di sekitaran sini. Makanya disebut dengan Masjid Ghamamah. Jadi itu adalah salah satu doa Rasulullah di tempat ini. Dan masjid ini dulu bukan seperti ini. Ini dulu masjidnya kecil. Nah, jadi ketika raja Turki itu datang ke sini, kemudian membangun masjid ini. Kemudian yang kedua Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Nah, lihat nih Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Kalau di Kalimantan, di Sampit, masjid itu dipakai untuk sholat. Kalau ini tidak dipakai untuk sholat orang yang banyak, sedikit aja. Tapi bisa dipakai untuk sholat. Itu terbuka sekarang. Dan itu juga terbuka. Nah, jadi dibuka setiap selesai sholat asar, dibukanya. Nah, kemudian ini dulu tempat tinggalnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Siapa dia? Beliau adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling dekat dengan Nabi. Nah, bahkan ketika itu pernah terjadi majelis ilmu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sedang mengaji atau menuntut ilmu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Bapak Ibu? Di Masjid Nabawi. Nah, jadi Masjid Nabawi itu kan dulu kecil. Kalau sekarang perluasan. Nah, kemudian ketika Rasulullah mengajar kepada para sahabat, itu pernah terjadi peristiwa ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di dalam majelis ilmu itu dilihat oleh Rasulullah dalam keadaan lapar. Nah, dalam keadaan lapar, akhirnya diberitahukan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk pulang kemana? Pulang ke sini. Nah, dari sana pulang ke sini. Untuk apa? Untuk makan.
untuk makan. Akhirnya apa? Pulang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk makan. Pulang makan. Begitu sampai di sini, beliau dihidangkan makanan oleh istrinya. Ketika melihat makanan tersebut, langsung dia kebayang wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terbayang wajah Rasulullah, langsung Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq balik menuju ke hadapan Rasulullah. Yang dimana tidak jadi makan. Beliau tidak jadi makan. Nah, langsung balik, lari menuju ke hadapan Rasulullah. Dan ketika Rasulullah melihat Abu Bakar As-Siddiq baliknya begitu cepat, ditanya sama Rasulullah SAW. Apa katanya? Wahai Abu Bakar, apakah engkau udah makan atau belum? Dijawab, belum. Nah, kenapa? Karena ketika aku melihat makanan tersebut, aku langsung terbayang wajahmu wahai Rasulullah SAW. Itu kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi kalau kita mau melihat orang yang betul-betul cinta dengan Rasulullah, siapa dia? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan ketika wafat Rasulullah SAW, seandainya Bapak Ibu ada Nabi setelah Rasulullah, maka yang akan menjadi Nabi sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW adalah penutup para Nabi. Tidak ada Nabi selain Nabi Muhammad SAW. Ada di Indonesia. Nabi siapa namanya? Idris. Hah? Nah, di Indonesia ada banyak nabi di Indonesia. Katanya kemarin udah mimpi dapat wahyu katanya. Nah, mengaku jadi nabi. Di sini ada yang mengaku jadi nabi kah? Nah, ada ya? Nah, alhamdulillah. Kemudian yang masjid yang ketiga, Masjid Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi ketiga masjid ini pernah dipakai oleh Rasulullah untuk sholat sunat Idul Fitri. Ada yang tahu Idul Fitri? Nah, sebentar lagi kita akan Kita akan puasa. Ya, kita akan puasa. Nah, jadi Bapak Ibu, mumpung kita berada di sini, ditambah lagi, diperbanyak niat-niat yang bagus, yang baik untuk menghadapi daripada bulan Ramadan tersebut. Artinya apa? Tingkatkan semangat kita untuk beribadah di dalam bulan Ramadan. Dan sekarang masih di bulan Sya'ban. Jadi karena di bulan Sya'ban ini dan turun juga di bulan Sya'ban ini anjuran untuk kita memperbanyak salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan alhamdulillah bersyukur sekali pian berataan sudah berada di tanah suci Madinah. Jadi tanah yang kita pijaki ini nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para Sadab Alawi, para keturunan Rasulullah, para guru-guru kita yang ada di Madinah ini ketika datang di kota Madinah, di tempat-tempat yang bersejarah kita dianjurkan untuk membaca syahadat. Sebagaimana Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith yang ada di kota Madinah ini ketika berziarah di tempat yang bersejarah seperti ini, Masjid Ghamamah, seperti tempat-tempat yang lain, maka kita dianjurkan untuk membaca syahadat. Kenapa? Karena nanti tempat ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kita datang untuk apa? Sudah jelas kita datang ke sini semata-mata kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, nanti kita akan baca syahadat di sini bareng-bareng. Nah, tapi setelah dari sini kita akan menuju kemana? Ke depan Kubah Hijau. Tahu Kubah Hijau? Nah. Belum. Hah? Belum tahu. Binian udah tahu kah Kubah Hijau? Oke. Nah, sekarang kita habis dari sini, kita jalan menuju ke sana. Kita mengucapkan salam kepada manusia yang paling baik. Ya. Nah, jadi sekarang kita sama-sama baca syahadat, kemudian kita berfoto-foto di sini untuk mengabadikan momennya. Karena rukun umrah itu ada berapa? Ada 6. Ya, pertama apa? Kenapa lupa? Rukun umrah ada 5 atau 6? Rukun umrah yang pertama nih. Ya, yang kedua tawaf. Oh, puasa. Masa rukun umrah ada puasa? Tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat tahallul atau menggunting rambut. Yang kelima tertib. Yang keenam Selesai. Itu tambahan dari saya. Artinya apa? Ketika kita berfoto, maka niatkan
foto Pian Barataan nanti ketika di Indonesia ada yang melihatnya, mudah-mudahan itu bisa nyusul ke sini. Kalau bisa punya foto-foto aja tanpa niat, kan ada yang kita dapatkan. Kita foto tapi berniat, nah, foto saya ini di depan Kubah Hijau atau dimanapun di Madinah, mudah-mudahan ada yang melihatnya bisa